Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Kelompok Generasi Emas akan membuat video cerpen yang berjudul Tukang Ramal. ditulis karya Agus Nur. Yuk saksikan cerita dari kelompok Generasi Emas. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Cerpen yang berjudul Tukang Ramal. Namaku Amar. Aku adalah penunggang harimau. Seperti ayahku, seperti kakekku, seperti nenek dan kakek buyutku. Harimauku gagah, belang putih, namanya Hindu. Aku dan Hindu berteman sejak lama. Sejak aku dan dia masih kecil, hingga kini kami masih sama-sama remaja. Kami teman setia. Kemana-mana nyari selalu berdua. Hindu, harimau yang gagah perkasa, tapi ia tunduk kepadaku. Kutanggungi punggungnya, dia melompat, dia berlari, dia terbang melintasi langit. Aku menunggangi punggungnya, menenangkan rambutnya. Dia menggeram senang, aku tertawa riang. Ayahku tak punya harimau, tapi ia pandai bernyanyi. Suaranya indah sekali. Kalau Ata menyanyi, aku memanggil ayahku Ata dan ibuku Ana. Dari bahasa Azri, bahasa nenek moyang ibuku yang berasal dari Azerbaijan. Orang yang halus perasaannya pasti menangis terharu dan lekas teringat kepada Tuhan yang penuh kasih. Ibuku cantik dan anggun. Dia tak pernah melarangku berteman dengan Hindu. Dia sangat sayang kepadaku. Namaku Amar. Amartya. Nama itu pemberian kakekku. Aku memanggilnya Yaziz. Disingkat Yaz. Kata Yaz, namaku itu diambil dari nama seorang lelaki pandai yang berhati mulia. Orang pintar yang membaktikan ilmunya untuk kesejahteraan orang banyak. Orang-orang miskin yang terpinggirkan. Aku mencintai Yaj yang mencintaiku. Yaj pandai mengarang cerita. Dia seorang penulis terkenal. Dia berjanji menuliskan sebuah cerita indah untukku. Aku juga mencintai Yajici, istri Yaj. Nenekku yang kupanggil Yaji dan amat mencintaiku. Yaji perempuan cantik dan penuh cinta. Cinta Yaji membuat semua orang bahagia. Ada sebuah cerita rakyat di Lantaran, kampung halaman anakku, di Azerbaijan, tentang sebutan Yaji dan Yajici. Kisah ini tentang seorang pangeran kecil yang dilahirkan kembali setelah dibunuh. Ia sudah hampir lahir ke dunia dengan selamat sebagai orang putra raja. Tapi kemudian orang-orang jahat membunuh kedua orang tuanya dan bayi yang hampir lahir itu karena mereka menginginkan tahta kekuasaan ajaibnya. Si bayi tidak tewas. Mereka mengira telah membunuhnya. Tapi setelah mereka meninggalkan jasad itu, si bayi ternyata masih hidup. Atas kuasa Tuhan, secara ajaib si bayi mampu merayap sendirian ke rumah kakek dan nenekku. Baba dan nenek. Si bayi sebutan untuk penuh kasih sayang. Umum dan kakek dan nenek dalam bahasa Azeri merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari si baba menulis sebuah lagu dan si nenek menyanyikan agar sang pangeran kecil tidak menangis. Setiap hari terciptalah sebuah lagu, ditulis oleh si baba dengan penuh cinta dan dinyanyikan oleh si nenek dengan penuh kasih sayang.
Mendengar lagu itu, si bayi kecil menjadi tenang dan tidak menangis. Mereka tak boleh membiarkan sang bayi menangis. Sebab jika bayi itu menangis, orang-orang akan mengetahui keberadaan bayi itu. Sehingga orang-orang jahat pasti akan menangkapnya dan membunuhnya. Mereka terus melakukan hal itu sampai sang pangeran berumur 19 tahun dan telah siap merebut kembali tahta kerajaan yang menjadi haknya. Akhirnya, sang pangeran berhasil merebut tahta yang memang haknya dari orang-orang jahat dan kemudian menjadi raja yang adil dan bijaksana sehingga dicintai oleh rakyatnya. Orang-orang menyebut sang baba dan sang nenek sebagai Yajid dan Yajici. Artinya, pasangan yang menulis lagu dan menyanyikannya membesarkan seorang pangeran. Yajid dan Yaj menyukai cerita itu dan memintaku memanggil mereka dengan sebutan itu karena mereka amat mencintaiku seperti kakek dan nenek. Dalam cerita itu yang amat mencintai cucu mereka. Aku juga punya yang adalah kakek Yaj. Jadi bisa dibilang kakek buyutku yang amat bijaksana dan banyak ilmunya. Wajahnya teduh, rambutnya telah putih semua, dan juga jenggot lebatnya menyambung dengan cambangnya. Yang mengajariku menunggang harimau, yang juga mengajariku sebagai ilmu kepandaian yang luar biasa. Kata Eyang, ilmu harus diamalkan untuk menolong orang dan memerangi kejahatan, bukan untuk disombong-sombongkan dan cari keuntungan. Dari cerpen yang berjudul Tukang Rama dari karya Agus Nur, kita bisa ambil nilai-nilai kehidupan dari kehidupan yang kita bisa ambil dari cerpen itu, yaitu yang ke-1, persahabatan dalam kebersamaan. Yang kedua, kejujuran dalam perasaan. Yang ketiga, tidak mudah percaya pada ramalan. Yang keempat, mengendalikan emosi dan hati. Yang kelima, pentingnya ikatan nilai warisan. Sekian dari saya. Mohon maaf nilai-nilai kehidupannya sedikit. Terima kasih telah menonton video dari kelompok Generasi Emas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam dulu.